Langit pagi menyambut dengan warna pucat, seperti selembar kertas yang tak jadi ditulisi. Embun menempel pada daun-daun dan rerumputan di kaki Gunung Kelam. Gunung yang oleh warga sekitar disebut-sebut sebagai gunung berpenghuni. Bukan penghuni biasa, melainkan mereka yang tak lagi hidup, atau tidak pernah benar-benar mati. 4 orang pemuda berdiri di depan pos pendakian. Raka, sosok yang paling banyak bicara dan selalu merasa tahu segalanya tentang gunung. Rio, si pendiam yang lebih sering mengabadikan momen lewat kameranya daripada berbicara. Iqbal, yang paling ceroboh namun punya insting kuat. Dan terakhir, Dimas, si anak baru yang ikut karena ajakan Raka, berharap bisa menemukan ketenangan setelah putus cinta. Klasik, perjalanan dimulai dengan riang. Tawa bersahutan, lelucon khas cowok-cowok tanggung, dan suara musik dari speaker kecil yang sesekali terdengar mengalahkan kicauan burung. Jalur awal landai, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang menepis sinar matahari hingga suasananya terasa dingin dan lembab. Namun, semakin jauh mereka naik, suasana mulai berubah. Hutan yang semula terasa hidup mulai sunyi. Tidak ada lagi suara serangga, tidak ada angin. Bahkan langkah mereka sendiri seakan diredam tanah yang basah. Hanya suara napas yang berat dan bunyi ranting patah yang mendominasi. Sekitar jam 3 sore, kabut mulai turun perlahan, seperti tirai putih yang digulung dari langit. Kabut itu tidak biasa, tebal, dingin, dan membawa aroma aneh. Seperti bau bunga melati yang sudah terlalu lama dirangkai, busuk namun manis. Raka menertawakannya, menyebut itu bonus wisata mistis. Mereka sampai di area datar yang sering dipakai untuk mendirikan tenda. Pohon-pohon menjulang diam, seakan mengawasi. Mereka beristirahat di sana. Rio mengambil kamera dan mulai memotret. Namun entah kenapa, beberapa foto yang ia ambil langsung rusak. Distorsi aneh muncul, seperti wajah yang membelok dan kabur, meskipun mereka hanya memotret pemandangan. Malam datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Mereka mendirikan tenda di bawah sebatang pohon besar dengan akar menggembung seperti tangan yang mencengkeram bumi. Angin mulai berhembus pelan, dan di kejauhan terdengar suara seruling. Pelan, lirih, seolah dimainkan oleh seseorang yang berdiri di tengah kabut. Pendaki lain mungkin, gumam Dimas. Tapi mereka tahu, mereka adalah rombongan terakhir yang naik hari itu. Pos pendakian bahkan sudah ditutup sejak siang, karena cuaca yang memburuk. Raka, dengan santainya, menyalakan api unggun dan menceritakan kisah mistis gunung itu. Konon, ada seorang penari yang hilang di sini bertahun-tahun lalu. Gadis desa yang dibilang cantik seperti bidadari. Orang-orang bilang dia tersesat di kabut dan tidak pernah kembali. Tapi malam-malam tertentu, katanya, ada yang melihat sosok perempuan dengan kebaya putih berjalan di antara pohon. Kadang tersenyum, kadang hanya berdiri dan menatap. Kalau ketemu, ajak aja turun. Siapa tahu jodoh, celetuk Raka sambil tertawa. Ucapan yang terdengar konyol itu meluncur begitu saja, tanpa niat buruk. Tapi malam terasa semakin berat setelahnya. Api unggun meredup meski kayu masih banyak. Suara seruling terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, dingin menusuk tulang, dan bayangan pepohonan seolah bergerak. Meski angin tak lagi bertiup, mereka tidur dengan perasaan tak nyaman, namun terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Dan ketika pagi datang, keanehan itu mulai tampak. Di tenda, mereka berempat bangun seperti biasa. Tapi saat Rio membuka kameranya untuk melihat foto semalam, ia terdiam. Jantungnya mulai berdetak cepat. Ada satu foto yang tidak mereka ambil. Di tengah kabut, tampak seorang perempuan berdiri, mengenakan kebaya putih, wajahnya samar. Ia berdiri tepat di belakang Raka, dan semua mereka bersumpah tidak melihat siapapun malam itu. Dimas yang saat itu memandang sekeliling, tiba-tiba merasa aneh. Rasanya seperti jumlah mereka bukan 4. Seolah ada satu sosok lain yang ikut turun bersama mereka. Tapi ketika ia mencoba memikirkan siapa, wajahnya tidak muncul di ingatan. Dan sejak itu, langkah kaki mereka saat turun selalu berjumlah 5. Kabut belum benar-benar sirna meski matahari sudah tinggi. Langkah mereka menuruni gunung terasa lebih berat.
Seolah setiap batu dan tanah mencoba menahan tubuh mereka agar tak pulang. Hutan tampak sama, tapi hawa di sekitarnya seperti berubah. Suara-suara mulai kembali, burung berkicau, ranting patah oleh kaki hewan kecil. Namun semua itu hanya membuat kesunyian semalam terasa lebih menusuk. Dimas berjalan di belakang. Sejak pagi, ia merasa seperti terus diikuti. Bukan oleh teman-temannya, tapi oleh sesuatu yang diam-diam berjarak beberapa langkah di belakangnya. Kadang ia menoleh cepat, berharap menangkap bayangan itu. Tapi yang ia lihat hanya pepohonan tua dan jejak mereka sendiri yang mulai menghilang tertelan tanah basah. Sementara itu, Rio semakin diam. Kamera tergantung di lehernya, tapi ia enggan mengangkatnya. Foto perempuan itu terus membayang. Bukan karena wajahnya menyeramkan, karena memang tidak terlihat jelas, melainkan karena sesuatu yang ganjil dalam foto itu. Perempuan itu seperti menyatu dengan kabut. Tidak ada detail tubuh yang nyata, tapi kehadirannya begitu kuat, dan ia berdiri terlalu dekat. Sesampainya di pos bawah, penjaga gunung menyambut mereka seperti biasa. Tapi ekspresi wajahnya berubah ketika menghitung jumlah mereka. 5 orang. Dia sempat ragu, lalu tersenyum kaku dan tidak berkata apa-apa. Raka, masih dengan gaya santainya, mengeluarkan lelucon soal pengikut gaib. Tapi tidak ada yang tertawa. Bahkan penjaga pos hanya memalingkan muka dan buru-buru masuk ke ruangannya. Setelah itu, segalanya berubah. Mereka pulang ke rumah masing-masing, mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi tidak satu pun dari mereka benar-benar kembali seperti sebelumnya. Rio menjadi pendiam, jauh lebih gelisah dari biasanya. Ia mulai menempelkan cermin kecil di tiap sudut kamar kosnya, dan menutupi jendela dengan kain hitam. Di malam-malam tertentu, ia menghubungi Dimas dan berkata, "Kita nggak pulang berempat, Dim. Kita bawa dia turun." Dimas ingin menyangkal, ingin menganggap itu semua hanya efek lelah, paranoia, atau halusinasi. Tapi ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Setiap kali ia berdiri di depan cermin besar di rumahnya, cermin warisan ibu yang terpasang di lorong menuju kamar tidur, ia melihat 5 bayangan, meskipun hanya ada dirinya sendiri. Bayangan kelima selalu berdiri di pojok belakang, tak bergerak, hanya berdiri, mengamati, menunggu, dan kemudian, ada hal lain. Foto yang diunggah Rio ke media sosial mendadak menghilang. Tidak terhapus, tapi berubah. Wajah mereka tampak pudar. Satu-satunya sosok yang masih jelas adalah perempuan berkebaya putih. Ia kini tampak lebih nyata, lebih mendekat. Suatu malam, Dimas tak sengaja memutar kembali rekaman suara di ponselnya yang ia nyalakan saat mereka mendaki. Ia ingin mengenang tawa dan lelucon mereka di jalur. Tapi saat volume dinaikkan, ia mendengar suara lain di antara obrolan mereka. Suara perempuan. Lembut. Mendayu. Berbisik. "Aku ikut ya." Dimas membeku. Rekaman itu dibuat tepat setelah Raka bercanda mengajak si Mbak ikut turun. Detik itu juga, ia merasa seperti udara di kamar berubah. Udara dingin seperti di puncak gunung merambat melalui ubin, dan jendela bergetar meski malam sedang tenang. Ia menoleh ke arah pintu yang tertutup rapat. Tapi di bawah celah pintu itu, ada bayangan kaki. Diam. Menunggu. Raka tak pernah benar-benar percaya hal-hal mistis. Ia besar di tengah kota. Diajari untuk tidak takut pada hal yang tak terlihat. Segala sesuatu punya penjelasan logis, katanya. Bahkan ketika Rio memperlihatkan foto itu, dan Dimas mulai bicara soal bayangan tambahan di cermin, Raka hanya tertawa. "Kalian panik sendiri gara-gara cerita gue." Namun kini, tawa itu memudar. Raka mulai sering lupa waktu. Ia bisa duduk di kamarnya selama berjam-jam, menatap dinding kosong tanpa sadar. Ibunya beberapa kali menemukan dia berdiri di depan jendela tengah malam, menggumamkan sesuatu yang tak dimengerti. Seolah ia sedang berbicara dengan seseorang di luar sana. Tapi yang paling aneh adalah, ia mulai membawa sandal kelima ke teras. Sandal perempuan kecil berwarna putih. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Saat ditanya, ia hanya menjawab datar, "Itu buat tamu." Sementara itu,
Dimas memutuskan kembali ke desa tempat Gunung Kelam berada. Ia membawa foto itu, yang kini sudah tidak bisa dibuka lagi, seperti rusak. Tapi Dimas yakin, masih ada jejak yang tertinggal, dan seseorang di sana mungkin tahu. Ia bertemu dengan Pak Darto, penjaga pos pendakian yang sempat menatap mereka aneh saat turun. Pak Darto awalnya enggan bicara. Tapi ketika Dimas menyebut soal perempuan berbaju kebaya, dan rekaman suara yang mengatakan, "Aku ikut ya," pria tua itu terdiam lama. Lalu akhirnya membuka suara. "Dia itu bukan penunggu gunung biasa," katanya lirih. "Dulu memang ada perempuan hilang di sana. Namanya Ratih. Gadis penari. Cantik. Tapi keras kepala. Dia dilarang naik karena sedang dalam masa larangan adat. Tapi dia nekat. Katanya ingin menari di puncak. Untuk alam. Waktu dicari, nggak pernah ditemukan. Tapi sejak itu, tiap malam bulan tertentu, selalu ada pendaki yang nggak pulang utuh." Dimas menelan ludah. "Enggak pulang utuh maksudnya?" "Yang pulang bisa 5, tapi yang hidup cuma 4. 1 disisihkan. Jadi kosong jiwanya. Diam. Seperti boneka. Karena satu lainnya, yang diajak pulang, butuh tubuh." Tubuh Dimas gemetar. Semua mengarah pada satu hal. Raka. Malam itu, Dimas kembali ke kota dan langsung menuju rumah Raka. Ibunya membukakan pintu dengan wajah letih dan bingung. "Dia nggak tidur 3 hari," ucapnya. "Tapi setiap malam ada suara orang menari dari kamarnya. Musik Jawa. Tapi kami tak punya alat musik di rumah." Dimas masuk perlahan. Bau melati menyesakkan lorong rumah. Di balik pintu kamar, Raka duduk di lantai. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum lebar, tapi tak hangat. Di sekelilingnya lingkaran bunga melati, dupa yang sudah habis terbakar, dan baju kebaya putih yang tergantung di sudut ruangan, basah seperti habis diguyur kabut. Raka mendongak pelan ke arah Dimas, dan berbisik. "Dia senang di sini. Dia suka aku. Aku kan ngajak dia pulang." Kemudian tertawa. Tawa kecil, datar, seperti suara anak kecil yang sedang menirukan orang dewasa. Dimas mundur, tubuhnya gemetar. Tapi saat menoleh ke cermin besar yang tergantung di dinding kamar, ia membeku. Raka masih berdiri di sana. Bayangannya, yang asli, menatap ke arah Dimas dengan wajah panik. Mulutnya terbuka, seperti berteriak, namun tak bersuara. Sementara Raka yang duduk di lantai, tidak punya bayangan sama sekali. Raka kini menjadi sosok yang lain. Tubuhnya masih sama, suaranya kadang masih terdengar seperti dulu, tapi jiwanya tidak lagi utuh. Sejak malam itu, ibunya mengunci kamar, bukan karena takut anaknya menyakiti orang lain, tapi karena takut anaknya, yang dulu ceria dan keras kepala, tak bisa kembali. Dimas tidak tinggal diam. Ia kembali menemui Pak Darto, yang menyuruhnya mencari seseorang, Bu Saroh, dukun sepuh di desa bawah gunung, yang pernah mengurus kejadian serupa belasan tahun lalu. Perempuan tua itu tinggal di rumah bambu yang sunyi, dengan suara angin yang seolah membawa bisikan-bisikan dari tempat yang lebih jauh. Saat Dimas memperlihatkan foto dan menceritakan apa yang terjadi, Bu Saroh mengangguk pelan. "Kalau dia sudah menerima undangan," katanya, "berarti ia sudah membuka jalan. Yang datang tidak akan pulang kecuali ada tumbal atau jalan ditutup paksa." Dimas terpaku. "Tumbal? Maksudnya nyawa. Kalau tak ada yang mengorbankan diri, maka kita harus adu kekuatan. Tapi jarang ada yang menang melawan arwah yang dibawa turun dari puncak." Ia menyiapkan ritual. Dimas membantu menggali lubang kecil di halaman rumah Raka, tepat di bawah pohon Kamboja yang bunganya selalu jatuh saat malam. Di lubang itu ditanam sesajen, bunga melati, rambut kuda, tanah dari jalur pendakian, dan satu helai rambut Raka. Di dalam rumah, sebuah lingkaran kapur digambar mengelilingi tubuh Raka yang diikat dengan tali putih. Baju kebaya putih diletakkan di hadapannya, sebagai pemancing jiwa yang menumpang tubuh. "Ritual ini bukan untuk menyakiti," kata Bu Saroh sambil menaburkan garam dan membaca mantra.
tapi untuk memisahkan yang hidup dan yang mati. Tapi kalau si mati menolak, maka kau harus siap kehilangan dia. Dimas duduk di sisi Raka, menggenggam tangan temannya. Tangannya dingin, kulitnya pucat, tapi jari-jarinya bergerak, mencakar pelan, seperti menolak disentuh. Lilin dinyalakan. Bau kemenyan memenuhi ruangan. Dan saat Busaroh mulai membaca doa dan mantra, tubuh Raka menegang. Matanya terbuka lebar. Senyum itu kembali, tapi lebih lebar, lebih menyeramkan. Rahangnya bergerak dengan suara patahan. Lalu dari mulutnya keluar suara perempuan yang bukan miliknya. Dia yang mengundang. Dia milikku. Aku tidak mau pulang sendirian. Tiba-tiba angin berembus di dalam rumah. Lilin padam satu persatu. Cermin yang tergantung di dinding retak sendiri. Dimas berdiri, hampir mundur. Tapi Busaroh memekik. Jangan keluar dari lingkaran. Dia akan mengambilmu sebagai ganti. Raka mulai menangis. Tapi suara tangis itu bertumpuk. Satu suara pria, satu lagi suara perempuan. Tubuhnya menggeliat hebat. Lidahnya menjulur. Matanya terbalik, dan dari mulutnya meluncur darah hitam kental seperti lumpur. Busaroh merogoh tas anyamnya dan mengeluarkan batu kecil berwarna merah kehitaman. Ini batu dari tanah tempat ia hilang. Kita pulangkan dia dengan jalan yang sama. Batu itu diletakkan di atas kebaya putih. Dan saat mantra terakhir dilantunkan, tubuh Raka melayang sedikit dari lantai. Jeritannya menggema, tapi bukan dari mulutnya. Dari seluruh sudut ruangan. Jeritan perempuan. Menyakitkan. Dan sangat sedih. Tiba-tiba, senyap. Raka jatuh terkulai. Terengah. Peluh membasahi tubuhnya. Matanya kini menatap Dimas dengan kebingungan. Seperti anak kecil yang baru bangun dari mimpi buruk. Dim, aku di mana? Tapi sebelum Dimas bisa menjawab, kaca jendela retak lagi. Di luar sana, di bawah pohon Kamboja, bunga-bunga melati berguguran satu persatu. Dan di antara rantingnya, terlihat sekelebat bayangan perempuan berambut panjang, berdiri membelakangi rumah. Diam, tidak bergerak, seakan menunggu. Busaroh menatap keluar dan bergumam. Dia sudah pergi. Untuk Nama sekarang. lengkapnya Ratih Widyaningrum. Ia bukan hanya seorang gadis desa biasa. Ia adalah anak tunggal dari penari sinden ternama di desa bawah Gunung Kelam. Ibunya dulu dikenal sering dipanggil untuk mengisi upacara adat dan pertunjukan sakral. Tapi Ratih berbeda. Ia tidak ingin hanya menari di panggung biasa. Ia percaya, tarian bisa jadi jembatan antara dunia manusia dan alam gaib. Waktu remaja, Ratih mulai sering mendaki sendiri ke Gunung Kelam. Ia percaya gunung itu suci, tempat roh-roh kuno berkumpul. Ia bahkan diyakini bisa merasakan kehadiran mereka, dan mengklaim sering bermimpi menari bersama makhluk tak bernama di dalam kabut. Pada malam bulan purnama, di usia 19 tahun, Ratih memutuskan untuk melakukan ritual rahasia, menari sendirian di puncak gunung, tanpa pendamping, tanpa sesajen, tanpa izin. Ia menyalahi aturan adat yang sudah diwariskan turun-temurun. Sebuah larangan kuno berbunyi. Jangan menari sendirian di puncak. Alam tak akan membiarkanmu pulang jika tarimu terlalu indah. Dan benar, ia tidak pernah kembali. Orang-orang desa mencari Ratih berhari-hari. Yang mereka temukan hanya kebaya putih dan selendang panjang tergantung di ranting pohon. Seolah-olah ditinggalkan dengan sengaja. Tidak ada mayat. Tidak ada jejak. Setelah hilangnya Ratih, mulai muncul laporan pendaki yang melihat sosok perempuan menari di antara kabut. Diam, perlahan, penuh pesona. Beberapa merasa damai. Tapi beberapa, terutama yang bersuara sembarangan atau mengolok-olok mitos gunung, pulang dalam keadaan berbeda. Kosong, trauma, atau tidak pernah pulang sama sekali. Kini diketahui, Ratih menjadi bagian dari gunung. Rohnya tidak sepenuhnya jahat, tapi juga tidak sepenuhnya baik. Ia kesepian. Ia terjebak antara dunia, dan satu-satunya jalan untuk merasa hidup kembali adalah dengan diundang pulang. Itulah mengapa saat Raka bercanda, "Kalau ketemu, ajak aja turun," Ratih menjawab, "Karena selama bertahun-tahun,
Tak ada satupun manusia yang pernah benar-benar memanggilnya. Dan ia tidak ingin melepaskan siapapun yang sudah mengajaknya pulang.